teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat saja ya. Jadi, dalam video ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan dunia otomasi industri di bidang percetakan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya sehingga kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa dalam video ini. Simak video penjelasan berikut ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu otomasi industri. Jadi pada dasarnya otomasi industri adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi, sistem elektronik, dan juga sistem berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Penerapan otomasi industri pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karena sistem otomatis itu dapat bekerja 24 jam dan juga mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu upah dan juga tunjangan. Namun seiring dengan perkembangannya, otomatisasi sekarang telah bergeser menjadi peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses produksi atau proses pembuatan. Jadi, setelah kita mengerti apa itu pengertian dari otomasi industri atau industrial automation, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana otomasi industri itu sendiri pertama kali diterapkan di bidang percetakan. Jadi, mesin cetak pertama yang paling sederhana dan paling awal dibuat dengan cara mengukir huruf-huruf pada salah satu sisi balok kayu, dan kemudian balok-balok kayu tersebut akan disusun sedemikian rupa sesuai dengan tulisan yang ingin kita cetak. Kemudian, salah satu sisi balok kayu yang telah diukir huruf tersebut akan dilapisi atau diolesi dengan tinta dan kemudian ditempelkan ke atas selembar kertas. Sehingga saat kertas tersebut diangkat, akan terlihat salinan dari huruf-huruf yang ingin kita cetak tersebut. Seiring berjalannya waktu, penggunaan balok kayu untuk proses pencetakan ini diganti dengan penggunaan logam karena dianggap dapat tahan lebih lama. Namun, secara umum, metode percetakan seperti ini dianggap tidak efisien dan tidak efektif karena memakan waktu yang sangat lama. Seorang kelahiran Jerman bernama Johannes Gutenberg mencoba untuk mengembangkan mesin cetak yang terbuat dari logam, yang dapat digunakan berulang-ulang kali tanpa merusak huruf yang sudah diukir di dalamnya. Pada awal penemuannya, Johannes hanya mencetak buku untuk gereja dan kerajaan saja, karena kebijakan gereja yang cukup ketat, serta hanya pejabat gereja dan kaum bangsawan saja yang bisa membaca saat itu. Sistem percetakan biasa pada abad ke-15 hanya dapat menghasilkan 5 buku dalam setahun. Meskipun terbilang sedikit, namun memang saat itu persediaan buku sangat tidak begitu diperlukan. Nah, disinilah otomasi diterapkan dalam bidang percetakan. Penemuan Johannes Gutenberg pada tahun 1440-an yaitu movable type dan mesin percetakan memainkan peran yang cukup signifikan dalam membawa Eropa keluar dari masa kegelapan. Percetakan membuat buku dan bahan bacaan lainnya tersedia bagi masyarakat umum. Nah, orang-orang pun kemudian belajar membaca. Ketika mereka mulai terdidik, mereka pun mulai bertukar pikiran dan informasi yang mengarah pada penemuan-penemuan baru. Nah, kemudian Eropa memasuki periode perkembangan dan eksplorasi yang dikenal dengan Renaissance. Hanya ada sedikit perkembangan dalam bidang percetakan di antara tahun 1400-an sampai dimulainya era revolusi industri di tahun 1800-an. Nah, pada tahun 1800-an juga bidang sistem percetakan dan kemesinan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, era revolusi industri ini menemukan namanya mesin uap, mesin rotari, mesin pembuat kertas, dan mesin typeset otomatis. Nah, mesin-mesin ini mampu mengurangi biaya tarif produksi, bahan cetak, dan membuat mereka lebih mudah dan lebih murah. Nah, pada masa ini juga fotografi, photo engraving, dan cold tire dices untuk membuat tinta berwarna juga sudah ditemukan. Di Indonesia sejarah singkat percetakan dimulai dari kedatangan bangsa Belanda yang bawa mesin cetak ke Indonesia dengan tujuan untuk mencetak literatur keagamaan. Namun yang terjadi malah mesin cetak tersebut tidak terpakai dan kemudian dimanfaatkan untuk memproduksi buku serta surat kabar hingga surat penting di masa pemerintahan saat itu. Pada abad 16 sampai abad 19, perkembangan percetakan cukup pesat, seperti bangsa Belanda membeli mesin percetakan atau mesin cetak yang lebih baik. Kemudian muncul beberapa pengusaha percetakan dan pengusaha pabrik kertas sampai pada tahun 1976
ada sebanyak 386 mesin cetak offsite diimpor ke Indonesia. Pebisnis percetakan di Indonesia sejak saat itu menyebar di beberapa kota besar di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Nah, jenis-jenis percetakan yang tersedia saat ini itu ada 5. Yang pertama itu jenis percetakan digital printing. Jenis percetakan ini biasa mencetak spanduk, stiker merek mobil atau stiker merek motor, lalu mug, hingga kartu nama dan juga brosur. Yang kedua itu jenis percetakan offset printing. Jenis percetakan ini itu lebih menekankan pada pencetakan volume besar, seperti mencetak amplop, brosur, kop surat, majalah, buku, atau produk-produk lain yang berbahan dasar kertas. Yang ketiga itu jenis pencetakan rotogravure. Nah, jenis pencetakan ini menggunakan mesin untuk mencetak bahan dasar dari plastik, seperti mencetak kemasan plastik pada umumnya. Nah, jenis pencetakan yang keempat itu adalah jenis pencetakan sablon. Nah, jenis pencetakan ini biasa mencetak dalam jumlah yang tergolong besar, mulai dari ribuan hingga puluhan ribu. Dan biasanya itu pada produk yang berbahan kain. Dan jenis pencetakan yang terakhir itu adalah pencetakan flexo. Pencetakan ini itu lebih banyak menggunakan bahan-bahan dengan bentuk lembaran atau roll yang terpisah. Contohnya itu seperti kardus, koran, dan juga berbeda dengan masa lalu, teknologi otomasi sudah sepenuhnya diterapkan dalam industri percetakan supaya lebih tidak rentan terhadap kesalahan. Dalam penelitian, operator mesin cetak terbaik diketahui merancang grafik dalam waktu 15 menit. Sedangkan mesin percetakan otomasi dapat menyelesaikan tugas dalam waktu 2 menit. Mesin otomasi dilengkapi dengan cara algoritma yang sudah diinstal sebelumnya yang membantu menangani tugas percetakan dengan cara yang lebih efisien dan lebih cepat. Jadi, setelah penjelasan-penjelasan dari teman saya sebelumnya, mesin cetak yang kita gunakan saat ini ternyata memiliki perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai perubahan di zamannya. Merujuk pada hal tersebut, banyak pula berbagai manfaat yang didapatkan dengan kehadiran otomasi dalam dunia percetakan. Beberapa di antaranya adalah kemampuan mesin cetak secara otomatis yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan percetakan secara massal. Dengan cara ini, maka aktivitas manusia pun juga akan semakin mudah dalam melakukan proses percetakan. Begitulah sejarah penerapan otomasi industri dalam bidang percetakan saat ini. Kita dimudahkan dalam mencetak atau menyalin sebuah tulisan ataupun buku guna mempermudahkan kita untuk menyebarkan dan menerapkan suatu informasi. Sekian video penjelasan tentang otomasi di bidang percetakan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.